Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habib Ali Hasibuan. Kali ini kita akan membahas tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini merupakan tugas daripada dosen pengampu Bapak Dr. Hendrika SHI MSc. Mari kita saksikan. Poin pertama yaitu sistem pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem pemungutan suara langsung. Artinya, pemilih di provinsi, kota, atau kabupaten tertentu berhak memilih langsung calon yang mereka sukai untuk jabatannya masing-masing tanpa perantara lembaga pemilih. Mekanisme pilkada itu ada pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan dan penetapan hasil. Poin selanjutnya yaitu ketentuan umum pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Nomor 2, definisi. Pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih kepala daerah, gubernur, bupati, ataupun wali kota dan wakilnya. Adapun tujuan daripada pilkada tersebut adalah untuk memperoleh pemimpin daerah yang legitimasi dan representatif sesuai aspirasi masyarakat. Adapun pelaksanaan pemilu itu yang berwenang untuk menangani adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam pemilihan umum kepala daerah, wakil kepala daerah. Adapun poin selanjutnya adalah sistem kepartaian dalam pemilihan kepala daerah. Yang pertama, definisi sistem kepartaian. Sistem yang mengatur peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah. Yang kedua, jenis sistem kepartaian. Yang pertama itu ada sistem multipartai. Banyak partai yang dapat mencalonkan kandidat. Yang kedua ada koalisi partai. Koalisi partai itu diusung oleh gabungan beberapa partai. Yang ketiga itu ada peran partai politik. Yang pertama mencalonkan kepala daerah dan wakilnya, lalu melakukan kampanye politik. Yang keempat, persyaratan calon melalui partai, mendapatkan dukungan minimal dari partai sesuai peraturan. Partai mengusung harus memenuhi ambang batas kursi di DPRD. Yang kelima, adapun tantangan daripada sistem kepartaian adalah fragmentasi politik dalam koalisi dan potensi politik uang dalam pencalonan. Poin selanjutnya adalah tentang calon perorangan atau independen dalam pemilihan kepala daerah. Calon perorangan adalah peserta dalam pemilihan kepala daerah ataupun pilkada yang mencalonkan diri tanpa dukungan partai politik, tetapi melalui dukungan masyarakat secara langsung. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Pasal yang mengatur pencalonan perseorangan. Dukungan minimal diatur berdasarkan jumlah penduduk daerah setempat. Persyaratan umumnya, yang pertama, jumlah dukungan. KTP dukungan dari warga sesuai persentase jumlah penduduk. 10% sampai 25% tergantung populasi. Yang kedua, sebaran dukungan. Dukungan tersebar di bagian besar wilayah kabupaten ataupun kota. Yang ketiga, dokumen administrasi. Verifikasi dokumen dukungan oleh KPU. Nah, poin selanjutnya adalah ketentuan pidana pilkada. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Pasal 182 sampai 187 mengatur pelanggaran dan sanksi pidana. Jenis pelanggaran pidana. Yang pertama, money politik. Memberi uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih. Ancaman pidananya sampai dengan 36 sampai 72 bulan penjara dan denda hingga 1 miliar. Yang kedua, penggunaan kekerasan atau ancaman, menghalangi seseorang menggunakan hak pilihnya. Ancaman pidana 12 sampai 36 bulan penjara dan denda hingga 72 juta.
Yang ketiga ada pemalsuan dokumen. Memasukkan dokumen persyaratan calon. Ancaman pidana 16 sampai 72 bulan penjara dan denda hingga 1 miliar. Yang keempat ada kampanye hitam. Penyebaran fitnah atau berita bohong. Ancaman pidananya 6 sampai 18 bulan penjara dan denda hingga 6 juta. Lembaga penegak hukum yaitu sentra Gakumdu ataupun penegak hukum terpadu melibatkan antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Pentingnya penegakan hukum ini adalah untuk menjamin pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Poin selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengatur tentang pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tujuannya adalah mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan asas demokrasi. Isi utamanya adalah yang pertama, dasar pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait. Yang kedua adalah persyaratan calon. Warga negara Indonesia memenuhi kriteria administratif dan non-administratif seperti usia minimal 30 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. Nah, itu dia guys, tadi sedikit ilmu yang bisa saya sharing kepada sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like dan share.